Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia di kelas 10. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan dibahas yaitu tentang teks negosiasi. Kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai yaitu pada ranah pengetahuan KD 3.5, mengevaluasi atau menilai pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Ranah keterampilannya 4.5, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Baik, kita mulai dari definisi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan jual-beli saja, tapi juga rencana, keinginan, kerjasama, program kerja, sengketa, dan sebagainya. Negosiasi memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengurangi perbedaan, mengatasi potensi konflik, mencari persamaan, dan mencapai kesepakatan. Umumnya negosiasi dilakukan dalam bentuk dialog. Di dalamnya terdapat proses pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Secara umum, teks negosiasi memiliki struktur yang meliputi orientasi, merupakan bagian pembuka seperti ucapan salam dan sebagainya. Pengajuan merupakan bagian proses mengajukan atau mengemukakan maksud dan tujuan. Bagian ketiga, penawaran. Pada bagian inilah terjadi proses tawar-menawar dalam sebuah transaksi. Bagian ini merupakan inti dari proses negosiasi. Bagian keempat, persetujuan. Merupakan pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua pihak. Terakhir, penutup, bagian akhir dari proses negosiasi. Ciri kebahasaan teks negosiasi yaitu menggunakan bahasa yang santun. Terdapat ungkapan persuasif, yaitu ungkapan yang bersifat mengajak, membujuk, mempengaruhi, dan sebagainya. Berisi pasangan tutur, yaitu tindakan saling merespon atau menanggapi antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Contoh, ada yang memberi salam, maka ada yang membalas salam, dan sebagainya. Terdapat kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Selanjutnya kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Menggunakan ungkapan kesepakatan. Menggunakan kalimat langsung, yaitu teks lisan atau tertulis yang diucapkan atau ditulis dalam bentuk aslinya sesuai dengan pembicaraan. Terakhir, kata sapaan, kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Contoh, ibu, bapak, saudara, Anda, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi. Pertama, persiapan. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Pelajari dan kuasai materi yang akan dinegosiasikan. Siapkan mental dan rasa percaya diri. Kedua, pembukaan. Ucapkan salam dan ulurkan tangan untuk berjabatan. Ketiga, proses negosiasi. Mulailah negosiasi dengan menekankan bahwa ingin mencapai kesepakatan dengan pihak tersebut. Sampaikan keinginan secara jelas. Simaklah dengan baik hal-hal yang ditawarkan pihak lawan. Sediakan sesi untuk tawar-menawar. Hindari hanya memberi dua pilihan iya atau tidak. Dan berikan argumen pertimbangan kekurangan kelebihan, kompensasi, atau solusi lain. Keempat, membangun kesepakatan. Buat kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Berjabat tangan sebagai tanda sepakat dan ucapkan terima kasih.
Langkah-langkah negosiasi tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi dan jenis negosiasi yang dilakukan. Baik, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendukung channel ini. Share juga ke teman-teman yang lain ya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.